Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai PPG tahun 2021. Perkenalkan, saya Ira Kusumawati, guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 7 Pontianak, Kalimantan Barat, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 4 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja secara luring pada peserta didik kelas 11 MIPA dengan materi menganalisis unsur intrinsik cerita pendek yang terdiri atas tema, amanat, dan penokohan. Berikut ini video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik ya semua, alhamdulillah. Di masa pandemi ini kita harus selalu menggunakan masker untuk menjaga kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Dian dipimpin berdoanya. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Menurut agama keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ibu cek dulu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah di masa pandemi, tapi tidak menghalangi langkah kalian untuk menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini berkah buat kita semua. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari apa? Materi cerpen ataupun cerita pendek, khususnya Nilai-nilai kehidupan. nilai-nilai kehidupan yang terdapat di dalamnya ataupun di dalam cerpen. Ada berapa nilai? Ada 6 nilai. Siapa yang bisa beri contoh? Yang pertama? Iya, nilai apa Kak? Nilai moral. Nilai moral. Seperti apa nilai moral? Nilai yang berkaitan dengan norma-norma dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang tua, menghormati guru. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan oleh teman kita. Nilai-nilai yang terjadi di dalam masyarakat, saling menghormati. Selanjutnya yang kedua nilai apa? Ya, Bu. Ya, silakan dia. Nilai sosial. Nilai sosial. Apa itu nilai sosial? Berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan antar sesama manusia. Contohnya apa? Berperilaku sama santun. Berperilaku yang santun dan berbahasa bertutur kata yang sopan. Selanjutnya siapa lagi? Ya, silakan Raffi. Nilai budaya. Nilai budaya. Seperti apa nilai budaya? Nilai yang berkaitan dengan adat istiadat. Berkaitan dengan adat istiadat. Tepat sekali, biasa yang namanya nilai budaya terkait dengan turunan ataupun memang dari dulu sering dilakukan oleh nenek moyang kita sampailah sekarang di suatu daerah. Bisa dipahami ya sampai situ ya? Saya senang sekali, ternyata daya ingat kalian luar biasa, hebat, keren, masih ingat dengan pembelajaran yang lalu. Berikut ini Ibu tayangkan satu gambar. Silakan kalian amati ya gambar ini, di mana ada seseorang yang sedang menapak untuk menaiki tangga meraih bintang emas tersebut. Nah, dari gambar ini pesan apa sih yang tersirat di dalamnya? Saya, Bu, Ya, silakan Kak. untuk sampai ke atas kita harus bersemangat dalam
ketiga adalah menganalisis penokohan di dalam cerita pendek. Dari KD ini memiliki tujuan pembelajaran. Diharapkan peserta didik mampu menganalisis tema dengan tepat. Yang kedua, menganalisis amanat cerpen dengan tepat. Dan yang ketiga, menganalisis penokohan cerpen dengan tepat. Jadi, materi hari ini yaitu unsur intrinsik yang terdiri atas tema, amanat, dan penokohan. Hal-hal yang harus kalian lakukan pada pembelajaran ini adalah nanti kalian akan menyaksikan satu film pendek sebagai stimulus. Yang kedua, kalian harus mampu bekerja sama dalam kelompok. Yang ketiga, menemukan data-data, terus mengolah data, menyimpulkan data. Setelah itu nanti akan Ibu berikan evaluasi dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 5 soal saja. Setelah evaluasi, yang terakhir itu adalah refleksi. Bisa dipahami? Kita lanjut berikutnya. Di sini nanti akan Ibu tayangkan, ya. Silakan kalian menyaksikan film pendek ini. Namun bukan hanya menyaksikan atau menikmati tayangan tersebut. Ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, temukanlah temanya. Yang kedua, temukanlah amanat yang terdapat di dalam film tersebut. Dan yang ketiga, menemukan penokohannya. Bisa? Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jati, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi saya nggak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari. 2 tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Menjaga saya. Melindungi saya. Bu, Cantik, udah pulang. Gimana hasil wawancaramu? Kalau nggak diterima nggak apa-apa. Ini kan udah usaha kan? Bu, boleh lihat tangan ibu nggak? Kenapa? Kamu mau meramal bisa baca garis tangan ibu?
Ibu waktu bersihin bekas bangku besi, ibu ndak lihat yang ada yang tajam, luka jadi. Kalau ini? Waktu itu ibu lagi nyapu di jalan, kamu telepon. Bilang bahwa kamu lulus di tes yang pertama, yang angka bagus. Ya ibu senang banget. Gak lihat lagi ada kayu yang nyelempit di tangkai sapu ibu. Jati. Pagi, Pak. Pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semuanya terlihat berbeda hari ini, Pak. Maksudnya? 2 tangan 10 jari. Tangan ibu saya dan saya 20 jari. Dan bila bersatu, kita bisa menjadi lebih kuat. Tangan ibu saya tidak hanya membesarkan saya, tapi juga merupakan sebuah pengorbanannya dalam membesarkan saya. Dan keberhasilan datang dari sebuah pengorbanan. Apapun hasilnya, kita tidak akan menyerah pada komitmen. Bagus, Jati. Oke, Jati. Selamat datang di keluarga kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jati, Jati diterima kerja, Bu. Mulai sekarang, saatnya Jati yang mengurus ibu. Bu, makasih ya. Terkesima melihat tayangan tadi. Apa yang kalian rasakan? Tersentuh ya? Iya, sengaja ibu memilih film pendek ini adalah agar kalian itu bisa merasakan bahwa peran seorang ibu itu sangat besar dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak, dari tayangan tadi, ibu ingin tanyakan, adakah unsur intrinsik yang terdapat di dalam film pendek tadi? Ada. Yang pertama adalah tema. Apa temanya? Ya, silakan Kak. Seorang ibu yang membesarkan anaknya. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, silakan. Ya, tepat sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh 2 teman kita itu sama intinya. Itu perjuangan seorang ibu untuk membuat anaknya menjadi sukses. Selanjutnya adalah unsur apa? Amanat. Apa amanat yang terdapat dalam cerpen tadi? Saya Bu, Ya, silakan. menjadi anak yang menyayangi ibunya karena doa ibu dan dukungan sebagai kunci kesuksesan orang anak. Ya. Jadi intinya adalah seorang anak itu harus menyayangi orang tuanya. Kenapa harus menyayangi orang tuanya? Karena dukungan orang tua adalah kunci dari kesuksesan. Ya. Selanjutnya, unsur intrinsik yang ketiga apa? Ya, tepat sekali, penokohan. Siapa yang bisa menyampaikan? Iya, silakan Claudia. Tokoh utamanya Jati, karakternya seorang pemuda yang hidup sederhana dan sangat menyayangi ibunya. Tokoh pembantu atau pendukungnya ibu dan direktur perusahaan. Tepat sekali jawaban Claudia bahwa tokoh utamanya itu adalah Jati yang memiliki karakter apa? Menyayangi ibunya dan seorang pemuda yang cerdas. Yang
luar biasa cerdasnya kalian ya. Ibu sudah menyiapkan satu teks cerita pendek yang berjudul Bangkit, karya Alfred. Jadi nanti dari cerita pendek tersebut silahkan kalian menganalisis unsur intrinsiknya yang terdiri atas tema, amanat, dan penokohan. Setelah itu dalam setiap
bagi kelompok tema. Mempresentasikan kelompok tema dari cerita cerpen di atas. Judul temanya adalah tidak boleh putus asa. Kelompok amanatnya harus memiliki semangat yang tinggi untuk menjalani hidup. Kelompok penokohan. Aku memiliki karakter mudah putus asa, kurang bersyukur, dan selalu mengeluh. Pria pemabuk, karakternya pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Terima kasih. Terima kasih Olia sudah menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Silakan hapus dulu. Kelompok amanat, siapa yang ingin mempresentasikan hasil kerjanya?
menunjukkan bahwa kalian itu sudah memahami materi tema amanat dan penokohan. Namun, Ibu harus tetap memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian terhadap materi pembelajaran hari ini. Bentuk evaluasi itu dalam bentuk soal pilihan ganda sebanyak 5 soal saja. Soal evaluasi itu silahkan kalian bisa buka LMS, SMA Negeri 7 Pontianak. Ya. Kalau sudah boleh di-submit. Sudah semua ya? Kita lihat di sini hasil evaluasi pembelajaran unsur intrinsik yang terdiri atas tema amanat dan penokohan dalam cerpen. Irfani memperoleh nilai 100, Sesha 100, wah keren ya ya. Terus Muhammad Dian 100, Aulia 80. Oke Aulia, kesalahan pada nomor 3 ya nak. Selanjutnya Najwa Aliyah dapat 100, Muhammad Faiz dapat 100 lagi. Oh, hebat. Claudia 100, Raffi dapat 100. Hebat ya. Patrisius memperoleh nilai 100. Maria 80, kesalahan Maria pada nomor 4. Ya. Selanjutnya Salsabila memperoleh nilai 100 dan Danis mendapat 100. Rata-rata penilaian yaitu sebesar 96,67%. Maka dari persentase ini dapat Ibu simpulkan bahwa pembelajaran hari ini itu berhasil. Selanjutnya kita lakukan proses penutup ya. Langkah berikutnya adalah langkah penutup, merefleksikan diri, yaitu kelebihan ataupun kekurangan pembelajaran di hari ini. Silakan kalian masuk ke Mentimeter.
senang dan bahagia. Seru ya pembelajarannya? Ya. Alhamdulillah. Untuk penugasan, ya, silakan kalian kerjakan di LMS. Akan Ibu buat soalnya. Nanti malam kalian kerjakan tenggatnya pukul 21. Ibu buat 5 soal saja, ya. Ada untuk memperkuat materi ini saja. Pertemuan berikutnya kita masih terkait dengan materi cerita pendek, ya. Hanya tidak lagi mengarah kepada unsur intrinsik, tapi kita sudah masuk kepada unsur ekstrinsik cerita pendek. Jadi siapkan diri kalian dengan mencari informasi terkait materi pembelajaran pekan depan. Bisa? Bisa, Bu. Sampai sini, apakah materi bisa kalian pahami? Bisa. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran